Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat channel Pintu Kedinasan. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya atau apa yang kita lakukan ketika kita nanti menerima pengumuman bahwa kita telah lolos menjadi CPNS. Baik, sebelumnya tentunya teman-teman sekalian sejauh ini telah melakukan perjuangan kalian dari pendaftaran, dari administrasi berkas, dari kesehatan, SKD, SKB, hingga wawancara yang kemudian diakumulasikan sampai akhirnya pada pengumuman akhir kalian dinyatakan lolos dari tes tersebut. Baik, jadi ketika kita sudah lolos dari rangkaian pendaftaran baik dari SKD dan SKB, tentunya teman-teman sekalian pasti akan bertanya-tanya terkait bagaimana sih yang akan kita lakukan ketika kita sudah lolos dari tahap pendaftaran baik itu SKD maupun SKB. Tentunya teman-teman sekalian akan bertanya-tanya apa yang akan kita persiapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang harus kalian persiapkan ya tentunya. Yang pertama tentunya ketika kalian sudah lolos dari rangkaian tes baik itu SKD maupun SKB, yang pertama yaitu persiapkan DRH. DRH itu daftar riwayat hidup kalian. Daftar riwayat hidup kalian itu atau DRH juga meliputi banyak sekali beberapa surat-surat yang harus dicantumkan seperti SKCK, ijazah, KTP, pas foto, dan lainnya. Ketika DRH kalian sudah selesai, nantinya tim verifikator dari instansi yang kalian daftar, misalnya ini Kemenkumham, akan memverifikasi apakah DRH kalian sudah benar dan sesuai. Ketika DRH kalian ini sudah sesuai, sudah benar, maka DRH ini nantinya akan diberikan atau diajukan ke BKN. Nah, pihak BKN inilah yang kemudian nantinya akan memberikan NIP kalian, yaitu NIP CPNS. Jadi ketika pihak BKN ini sudah memberikan NIP CPNS kalian harus menunggu kembali karena pihak BKN akan mengkonfirmasi ke instansi terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau sekarang ini lapas itu di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, teman-teman sekalian. Jadi untuk itu ketika sudah selesai dari pembuatan NIP yang diberikan oleh pihak BKN, nantinya instansi yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membuatkan SK CPNS. Jadi sebenarnya SK CPNS kalian itu lama atau tidaknya itu tergantung dari berapa lama dari pembuatan NIP yang diberikan oleh pihak BKN. Jadi semakin cepat kalian menyelesaikan DRH, yaitu satu angkatan dari kalian mendaftar yang diterima atau lolos itu, kalian harus kompak satu sama lain agar nantinya proses dari SK CPNS kalian juga cepat keluarnya. Ketika kalian sudah menerima SK CPNS ini, tentunya nanti ada yang namanya STMT, di mana SPMT ini kalau kalian belum tahu itu surat perintah melaksanakan tugas. Nah, SPMT ini keluar ketika NIP dan SK CPNS ini keluar. Nah,
SPMT ini biasanya keluar ketika kalian akan menghadap ke UPT masing-masing. Misalnya SPMT keluar pada tanggal 20 Januari. Nah, kalian harus menghadap ke UPT di mana kalian ditempatkan di SKCPNS itu. Jadi kalian membawa SPMT ini atau TMT CPNS kalian ke UPT, baik itu lapas maupun rutan di mana kalian ditempatkan nantinya. Nah, selain persiapan terkait DRH tersebut, tentunya kalian pasti akan bertanya-tanya apakah sudah mendapatkan gaji atau belum. Nah, untuk CPNS ya teman-teman, khususnya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di lapas maupun rutan, untuk gaji sudah keluar ya teman-teman. Ketika SPMT yaitu surat perintah melaksanakan tugas itu keluar, yaitu SKCPNS kalian keluar, maka gaji akan keluar juga teman-teman. Namun gaji akan keluar hanya 80% karena status kalian itu masih CPNS, yaitu 80%. Untuk penerimaan gaji itu dirapel teman-teman. Jadi gaji akan keluar di bulan berikutnya. Misal SPMT kalian di Januari, maka gaji akan keluar di Maret. Jadi kalian harus sabar menunggu terkait gaji lain dan lainnya. Untuk tunjangan itu menyesuaikan ya teman-teman. Karena kita di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tunjangan kita 100% diberikan oleh pemerintah. Jadi tunjangan kita itu 100% ya, karena lebih besar dari kepolisian dan lainnya. Setelah itu kalian akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman sekalian. CPNS itu apa sih Kak? Apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu tadi, pertama yang dipersiapkan yaitu DRH, daftar riwayat hidup, yang meliputi beberapa persyaratan lainnya seperti SKCK, KTP, kartu keluarga, ijazah, pas foto, surat sehat, dan lainnya sesuai dengan permintaan dari instansi. Sehingga ketika DRH ini sudah selesai, seperti yang saya bicarakan tadi, NIP sudah dibuat dan diserahkan ke pihak BKN, maka SKCPNS akan cepat segera turun, sehingga teman-teman sekalian juga cepat melaksanakan tugas di mana kalian bertugas nantinya, serta mendapatkan gaji walaupun 80%. Setelah itu kalian akan menjalani masa orientasi atau CPNS selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini kalian akan melaksanakan masa orientasi yaitu CPNS, di mana dalam 1 tahun ini kalian juga akan melaksanakan Latsar, yaitu pelatihan dasar yang akan mengupgrade secara intelektual, spiritual maupun sosial teman-teman sekalian. Nanti di penghujung tahun akan ada namanya prajabatan, di mana kalian akan mendapatkan 100%, yaitu menjadi PNS, yang kemudian dilantik dan akan keluar kembali SPMT, yaitu terkait SPMT atau TMT terkait PNS kalian. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan buat kali ini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, tolong di subscribe dan di like ya teman-teman, karena informasi-informasi penting terkait kedinasan maupun CPNS akan selalu update di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.